Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Saya berharap semoga anak-anakku semua dalam kondisi sehat, senang dan bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini penuh dengan rasa semangat dan optimisme yang tinggi. Amin. Anak sekalian, mari pertemuan kita pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama agar kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Dan sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Apa itu yang disebut dengan sujud tilawah? Mari kita pelajari bersama-sama. Tilawah menurut bahasa adalah bacaan. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Inilah pengertian tentang sujud tilawah. Kemudian bagaimana Pak hukum melakukan sujud tilawah? Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Dasarnya adalah Ani bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajida rabbu ahaduna mawdi'a jabhati. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah di depan kami para sahabat. Kemudian Rasul langsung melakukan sujud tilawah satu kali, sehingga kami para sahabat pun juga ikut melakukan sujud tilawah. Inilah sekalian hadis yang menjadi dasar atau menjadi dalil tentang disunahkannya melakukan sujud tilawah. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat melakukan sujud tilawah. Syarat melakukan sujud tilawah ada 4. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap arah kiblat. 3. Menutup aurat. 4. Setelah membaca atau mendengar ayat sajdah. Inilah beberapa syarat-syarat melakukan sujud tilawah. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yakni tentang rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah ini ada 5 macam. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Duduk setelah sujud. 5. Salam. Inilah anak sekalian tentang beberapa rukun sujud tilawah. Anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara melakukan sujud tilawah, di mana sujud tilawah ini bisa dilakukan dalam 2 keadaan. Yang pertama yakni sujud tilawah dilakukan
di dalam sholat, dan yang kedua bisa dilakukan di luar sholat. Jadi beda dengan sujud syukur dan beda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, kalau sujud syukur dilakukan di luar sholat. Tapi kalau sujud tilawah bisa dilakukan dalam dua keadaan, di luar sholat dan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut. 1. Apabila kita menjadi imam atau sholat sendirian dan membaca ayat sajadah, maka hendaknya kita melakukan sujud 1 kali, kemudian berdiri lagi melanjutkan bacaan dan sholatnya. 2. Apabila kita menjadi makmum, maka kita wajib mengikuti imam. Apabila imam melakukan sujud, maka kita wajib mengikuti sujud. Dan apabila imam tidak melakukan sujud, maka kita juga mengikuti tidak sujud. Ini cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Adapun tata cara melakukan sujud tilawah di luar sholat, yakni pertama niat disertai dengan takbiratul ihram, lalu sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah, kemudian bangun dari sujud, duduk, lalu salam. Inilah cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Nah sekalian, untuk selanjutnya mari kita teruskan pelajaran kita, yakni tentang bacaan sujud tilawah. Bagaimana bunyi bacaan sujud tilawah? Tolong diperhatikan dan ikuti bersama di tempat belajar masing-masing. Tolong nanti diulang 3 kali, ya, dibaca 3 kali di tempat belajar masing-masing. Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah anak sekalian bacaan dalam sujud tilawah. Tolong dibaca bersama di tempat belajar masing-masing dan diulang 3 kali. Anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang keutamaan melakukan sujud tilawah. Keutamaan melakukan sujud tilawah adalah akan terhindar dari gangguan setan, sebagaimana diceritakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Idza qara'a banu Adama as-sajdatani fasajada, i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailana, umira banu Adama bis-sujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyannaru, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia membaca ayat sajdah kemudian ia sujud, menghindarlah setan dan menangislah ia, serta berkata, hai celaka anak Adam, disuruh sujud lantas ia sujud, maka baginya surga. Dan saya disuruh sujud juga, tetapi saya enggan atau tidak mau melaksanakan,
maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah teman sekalian penjelasan tentang keutamaan melakukan sujud tilawah. Maka mari kita biasakan melakukan sujud tilawah ketika dibaca ayat sajdah atau membaca ayat sajdah atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Nah sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda.